lagi tidak bisa beribadah, tapi tetap bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa mengikuti aktivitas seperti biasanya. Nah, adik-adik, lagu pujian hari ini kita akan ambil dengan judul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik di rumah jangan sedih-sedih ya. Kita harus tetap bersukaria untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Betul kan, Cik? Betul, Cik. Nah, bisa musik ya, Cik? Adik-adik di rumah harus gerak ya. Mari kita bersukaria.
Oke, mau sapa-sapa dulu kali ya di sini ya. Oke, ada seperti biasa, ada Sera, selamat hari Minggu Sera. Ada Keisha dan Kela, selamat hari Minggu. Ada Rumiris, Milimi dan Nurani, selamat hari Minggu juga. Ada Cika dan Nanda, selamat hari Minggu. Ada Rebecca dan Reinhard, selamat hari Minggu. Oh, baru hadir nih Petra, Cia, dan Cua, selamat hari Minggu. Oke, terima kasih untuk hadirannya. Ada dari kelas kecil, Gio Buntom, Ci. Oh ya, ada Gio Buntom, selamat hari Minggu Gio. Selamat bergabung. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi teman-teman dengan lagu pujian seperti mentega dan roti. Nah, adik-adik masih ingat nggak ya dengan lagu ini? Seperti mentega dan roti. Kira-kira lagunya seperti apa ya? Dan maksudnya gimana ya? Penasaran? Penasaran nggak ya? Seperti mentega dan roti. Enak kayaknya dimakan ya, Cia? Enak, Ci. Sarapan, Ci. Sarapan. Nah, untuk itu kita mau nyanyikan lagu seperti mentega dan roti. Adik-adik boleh ikutin ya. Musik, Ci.
kita. Kita yang akan kita mulai dari tingkat ke-5 sampai dengan tingkat ke-10. Jadi adik-adik yang di rumah juga mengucapkan ya adik-adik, dan para encik-encik di sini juga bisa ya membantu ya. Oke, Cik. Oke. Jadi mari kita mengucapkan kita. Kita ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita ke-6. Jangan engkau membunuh. Kita ke-7. Jangan engkau berzina. Kita ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita ke-10. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita ke-10. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Jangan engkau mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke adik-adik, jadi kita akan berdoa kita. Jadi kita akan mengucapkannya. 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk berbuat sesuai dengan titah-Mu. Amin. Oke, terima kasih Encik Cindy. Nah, kita akan memasuki firman kali ini, dan sepertinya dalam firman ini nanti akan ada gamesnya. Untuk menyambut firman kita angkat pujian kita dengan lagu Allahku Besar. Musik Cik. Tuhan
berterima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Walaupun Tuhan masih berlangsung secara live streaming oleh karena pandemi yang tidak juga berlalu dari bumi kami ini, tetapi biarlah sukacita itu tetap ada bersama-sama dengan kami, khususnya bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggumu yang berada di rumah. Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan akan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga mau membuka hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Encik yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati dia agar dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu menyadari ada banyak kekurangan, kelemahan, tetapi biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakannya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini, adik-adik, diambil dari kitab Roma 15 ayat 1. Ya, sudah ada yang dapat adik-adik sekolah minggu? Ada yang sudah mendapat ayat Alkitab kita pada pagi hari ini? Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 ya adik-adik. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, silahkan adik-adik ketik like biar kita mulai membaca. Enci akan membaca di sini dan adik-adik akan membaca di rumah. Kita mulai ya adik-adik. Firman Tuhan diambil dari Roma 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik, sama-sama dengan Enci ya. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, adik-adik, sebelum Enci mau bercerita, Enci mau games dulu bersama Enci di sini. Oke, nah, adik-adik boleh lihat ya. Ayo Enci, kita games dulu ya. Iya, kita mau games dulu sebelum Enci mau bercerita tentang 2 ekor makhluk hidup hewan ya adik-adik. Nah, sebelum Enci cerita, kita games dulu. Ayo Enci, coming. Nah, adik-adik, gamesnya ada 2 kelompok dan Enci bagi kelompoknya ada tim dari Enci Cindy dan tim dari Enci Jordan. Ya, kasih semangat ya adik-adik. Gamesnya seperti ini. Gamesnya terdiri dari gajah, semut, dan manusia dan orang. Nah, adik-adik, Enci mau kasih clue-nya sama ini. Mereka akan bertanding adik-adik. Nah, siapa nanti yang akan didiskusikan akan jadi apa mereka? Akan jadi gajah, jadi orang, atau jadi semut?
siapa yang menang antara keduanya, kedua grup ini, grup Enci Cindy atau grup Enci Jordan. Oke, bisik-bisik dulu. Ready? Sebentar dulu katanya Kati belum bicara. Oke, lihat dulu kira-kira ada yang udah? Jangan kelamaan, Ci. Habis kuota nanti. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih buat Enci-Encinya. Jadi games ini dimenangkan oleh tim Enci Jordan dan Enci Nura. Nah, adik-adik, nanti Enci jelaskan ya kenapa gamesnya itu seperti itu adik-adik. Apa hubungannya dengan nats kita pada pagi hari ini? Nah, sekarang Enci mau bercerita dulu. Silahkan didengarkan ya. Duduk yang manis dan didengarkan cerita Enci. Enci mau bercerita tentang tereng. Ada yang kenal sama ini? Apa ini adik-adik? Ada yang kenal nggak? Iya, ini monyet adik-adik yang sering makan pisang kan? Nah, lalu ada yang kenal dengan ini? Kancil. Kancil, Ci. Iya, hari ini Enci mau cerita tentang monyet dan kancil. Nah, didengarkan ya adik-adik. Nah, ceritanya seperti ini. Suatu hari di sebuah hutan ada seekor monyet yang selalu bergelantungan dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Nah, monyet ini selalu bersemangat adik-adik. Dia lincah sekali. Dia lompat dari pohon satu, bergelantung ke pohon yang lain. Dia mau mencari makanan dengan cara seperti itu adik-adik. Tetapi adik-adik, karena dia terlalu bersemangat, ketika dia melompat ke pohon yang satu, dia langsung jatuh. Jatuh ya adik-adik. Dan kakinya terkilir adik-adik. Sakitlah kakinya dan dia tidak bisa bergerak. Dia lalu menangis adik-adik. Monyetnya menangis. Aduh, kakiku sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Gitu adik-adik. Lalu tiba-tiba adik-adik ketika dia menangis, tiba-tiba dari semak-semak hutan ada suara bruk 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 gitu adik-adik. Siapa ya itu ya adik-adik? Lalu ada suara, tolong, tolong. Apakah ada hewan lain yang mendengarkan aku? Apakah ada hewan lain yang mendengarkan aku? Tiba-tiba monyet berhenti menangis adik-adik. Monyet berhenti menangis. Lalu monyet berkata, hewan apa itu? Siapa itu? Suara siapa itu? Katanya, yang minta tolong. Terus dengan mengendap-endap dan meraba-raba, kancil datang menghampiri monyet. Ini aku monyet, aku kancil, aku tidak bisa melihat. Loh, kenapa kamu tidak bisa melihat? Kata monyet ya, kata monyet kepada kancil. Kancil, kenapa kamu tidak bisa melihat? Langsung kata kancil, iya, tadi mataku terkena buah beracun, getahnya mengenai mataku, jadi aku tidak bisa melihat monyet. Wah, iya ya. Lalu kamu kenapa monyet? Gitu. Kenapa kamu ada di sini? Katanya. Jadi monyet bilang, iya, aku tadi waktu bergelantungan di pohon, aku jatuh dan aku tidak bisa jalan. Kakiku terkilir, aku tidak bisa jalan. Lalu mereka berdua bersedih adik-adik. Iya ya, kayak manalah kita, kayak mana kita akan pergi mencari makanan. Aku tidak bisa melihat dan kamu juga monyet tidak bisa berjalan. Nah, adik-adik, lalu tiba-tiba mereka terdiam. Mereka bersedih adik-adik karena mereka tidak bisa kemana-mana. Yang satu tidak bisa melihat, si kancil tidak bisa melihat, dan si monyet tidak bisa berjalan. Lalu tiba-tiba sang kancil berkata seperti ini, monyet, kan matamu sehat kan monyet? Iya, kata monyet. Lalu kakimu kan yang sakit?
Kata si kancil, iya, kata monyet. Lalu begini aja, aku kan kakiku sehat, kata kancil ya adik-adik, aku kan kakiku sehat. Nah, mataku yang gak bisa melihat, sementara kamu kakimu kan sakit dan matamu bisa melihat. Begini aja, kamu naik ke punggungku dan aku akan menggendongmu, lalu kamu akan menunjukkan arah. Nah, adik-adik, lalu monyet pun naik ke punggung kancil. Ya adik-adik, monyet lalu naik ke punggung kancil dan mereka pun berjalan untuk pergi mencari makanan bersama. Ketika monyet mengatakan belok kiri, jalan terus, kancil, jalan terus. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, demikian cerita Enci. Jadi ceritanya itu adalah tentang saling menolong seperti monyet dan kancil adik-adik. Jadi saling menutupi kekurangan, yang kuat menutupi yang lemah dan saling membantu. Jadi adik-adik juga di rumah harus seperti monyet dan mencontoh sifat dari monyet dan kancil yang mau saling membantu. Ini encinya senyum-senyum itu di sana. Oh, monyet gitu ya? Iya, monyet gitu ya adik-adik. Jadi harus saling menolong. Jadi, nah seperti nats kita pada pagi hari ini, yang kuat wajib menolong yang lemah. Dan tema kita hari ini adalah yang kuat menjadi berkat. Nah, adik-adik, kuat itu apa sih? Coba adik-adik tulis di kolom komentar. Menurut adik-adik, kuat itu apa coba? Dan Cici mau lihat. Nah, ada yang berkomentar adik-adik? Nah, kuat itu apa ya adik-adik? Boleh minta handphone yang cepat. Iya, ada Sera, memiliki tenaga. Oke. Siapa lagi yang mau mengasih komentar tentang apa itu kuat? Ada yang Sera bilang memiliki tenaga, Ci. Iya, benar itu juga ya, memiliki tenaga. Nah, tapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kuat itu bukan saja memiliki badan dan tenaga yang besar, tetapi kuat itu berarti memiliki kelebihan yang lebih, memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Ya adik-adik, jadi mari Stella, tenaga Ci, kuat itu tenaga. Ya, semua membilang tentang tenaga ya, tahan Ci, nggak mudah putus asa. Ya. Nah itu ya adik-adik. Jadi memang kalau secara yang kita tahu bahwa kuat itu berarti orang yang badannya besar, dan memiliki kekuatan yang besar adik-adik, bisa mengangkat apa aja, bisa mengangkat beban yang berat, apa aja yang berat itu, wih dia kuat kali ya, pasti seperti itu ya adik-adik. Nah tetapi firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus yang menuliskan kepada kita bahwa kekuatan itu, kuat itu bukan hanya tubuh yang besar, bukan hanya fisiknya yang besar, atau bukan hanya mampu mengangkat barang-barang yang berat, tetapi kuat itu adalah memiliki kemampuan yang lebih dari yang lain. Misalnya, ya adik-adik, misalnya Sera kuat dalam pelajaran matematika. Nah, Petra kuat dalam hal melukis dan mewarnai. Nah, Ruben memiliki kekuatan, dia bisa taekwondo gitu ya adik-adik. Nah, sama juga Enci Andre pandai memiliki kekuatan di bidang matematika. Enci Irma memiliki
adik-adik, kekuatan itu firman Tuhan mengajarkan kita, kekuatan yang kita punya itu kita harus kita harus mempraktekannya, kita harus memberikannya untuk membantu orang yang lemah. Itu adik-adik. Jadi ketika kita mempunyai kekuatan, kita harus membantu orang yang lemah. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita seperti itu adik-adik. Ketika kita kuat, kita tidak boleh sombong. Tetapi ketika kita kuat, itu menjadi berkat untuk orang yang lemah. Seperti Sera tadi yang Enci bilang, boleh mengajari teman-temannya yang lemah matematika, boleh diajari, berarti menjadi berkat untuk orang yang lemah matematika. Nah, begitu juga dengan Petra. Petra pandai melukis, pintar menggambar. Nah, Petra pun kalau ada temannya yang kurang dalam melukis dan mewarnai, Petra bisa mengajari. Gitu ya adik-adik. Jadi menjadi kuat itu bukan karena apa, Ci? Otot. Iya, bukan karena badannya yang besar atau bisa ngangkat ini, bukan, tetapi karena kemampuannya. Bukan hanya fisik aja ya adik-adik, tetapi juga kemampuan. Nah, adik-adik, tentunya dengan kemampuan yang kita miliki itu, dengan kekuatan dan kelemahan itu saling melengkapi ya adik-adik. Walaupun adik-adik kuat, pasti ada kelemahannya. Nah, walaupun orang yang lemah, terlihat lemah, dia pasti punya kekuatan. Nah, seperti monyet dan kancil, mereka saling mengisi. Monyet tidak bisa berjalan karena kakinya sakit, dan kancil tidak bisa melihat karena matanya sakit, matanya kena buah beracun, getah ya adik-adik. Jadi mereka saling melengkapi. Nah, begitu juga dengan adik-adik, saling melengkapi satu dengan yang lain, menutupi kekurangan dan menutupi kelemahan satu dengan yang lain akan mendatangkan kehidupan yang bahagia, rukun dengan teman-temannya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini buat adik-adik di rumah. Semoga adik-adik semakin hari semakin diberkati, semakin bertambah-tambah baiknya, bertambah-tambah bijaknya, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, mau kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal Engkau di dalam nama Anak-Mu yang kudus, yang adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh tinggal di dalam hati kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan tidak berlalu begitu saja. Biarlah itu boleh menjadi pedoman kami untuk meniti hari-hari hidup kami, terlebih lagi buat anak-anak sekolah minggumu di rumah, agar mereka semakin mengenal akan Engkau, agar mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Mereka menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran terhadap orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menjaga dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Enci serahkan kepada Enci Irma Pak Tahan. Oke, terima kasih Enci. Udah kasih games, kasih firman, kasih cerita lagi. Nah, sekarang kita akan kembali akan ujian kita, supaya adik-adik di rumah itu tetap semangat dan tetap kuat dalam Tuhan, tapi bukan kuat secara otot seperti yang dikatakan yang April tadi ya. Nah, lagu kita kali ini adalah Aku Anak Raja. Nah, bukan cuma Enci, tapi adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan dimanapun saat ini juga adalah anak raja. Kita semua adalah anak raja. Oke, musik Ci. Aku raja.
Udah diketik belum ya? Udah di komen belum ya? Siapa aja nih adik-adik kita yang berulang tahun di bulan Juli? Oke, Cik boleh pinjam? Oke. Nah, di sini tadi Cik sempat baca nih ada Nanda. Selamat ulang tahun Nanda. Boleh kalian semua Cik yang mengucapkan dulu untuk Nanda. Selamat ulang tahun Nanda. Kemudian ada adik kecil kita yang manis, Nika Tarigan. Selamat ulang tahun Nika. Oke, ada lagi nggak ya? Cik Yuli, Ci. Oh, Cik Yuli kita. Mungkin Cik Yuli tidak di sini ya kan? Karena memang Cik Yuli lagi bertugas, ada kerjaannya. Tapi kita akan tetap mengucapkan selamat ulang tahun Cik Yuli. Oke, ada lagi nggak ya yang berulang tahun? Selamat hari Minggu Angel, Joshua, dan Joyce. Hanya itu aja. Sepertinya di bulan Juli sedikit ya, lebih ramai bulan Juni ya Ci ya. April. Jauh ya, jauh. Oke, nah kami dari sekolah minggu, khususnya guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua adik-adik sekolah minggu dan juga teman-teman guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Juli. Semoga semakin sehat, jauh dari segala namanya virus, makin bijaksana dan paling utama makin taat kepada Tuhan. Amin. Amin ya. Oke. Nah, untuk merayakannya kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun terkhusus untuk kalian yang berulang tahun di bulan Juli. Musik Cik. Boleh Cik kembali bergabung dengan saya di sini. Selamat ulang tahun. Tiga, empat, dan lima.
berkati dan Engkau tambahkan kepada adik-adik sekolah minggu kami, terkhusus Nanda Simanjunta ya Tuhan, dan juga Mika Tarigan yang kedua tahun. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu kami ini bertumbuh untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang Engkau berkati Tuhan. Engkau juga memberkati kedua orang tuanya, Engkau yang membimbing mereka ya Bapa menjadi orang tua yang meneladani Engkau ya Bapa, sehingga bisa mendidik anak-anak mereka untuk memuji dan memuliakan Engkau nantinya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ci Yuli yang berulang tahun ya Bapa di bulan Juli ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Ci Yuli, Engkau yang Tuhan yang turut serta untuk memberkati setiap harapan Ci Yuli. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua, mungkin ada orang tua kami atau orang tua sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Juli. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan yang bijaksana. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu dari Inang Pembina. Ajari kami ya Bapa, para guru sekolah minggu, baik para pembina kami mau juga anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa, menjadi anak-anak yang kuat. Anak yang kuat bukan secara fisik, namun kuat untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Anak yang kuat untuk melawan segala godaan iblis ya Tuhan Yesus. Anak yang kuat untuk membantu sesama kami. Sehingga semua itu ya Bapa kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami berdoa untuk negara kami ini, bahkan dunia kami yang sedang dilanda pandemi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati setiap pemerintah kami, presiden kami, para polisi, TNI, Polri ya Bapa, atau juga Engkau yang memberkati para medis ilmuwan ya Bapa. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka untuk merawat mereka yang sakit atau positif COVID-19 ya Bapa. Engkau juga yang memberkati para ilmuwan ya Bapa untuk menemukan vaksin agar kami boleh bebas dari pandemi ini ya Tuhan Yesus. Engkau juga boleh ya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit COVID-19 saat ini ya Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk sembuh. Tuhan Yesus, kami ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Engkau yang membimbing kami ya Bapa untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama seringkali ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami ini dan persembahan kami ya Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Enci untuk pembawaan doa syafaatnya. Nah adik-adik, kita masuk ke sesi terakhir. Kita akan menuntut ibadah kita ini dengan lagu pujian Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Karena setiap langkah itu kemanapun kita berada, kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita selalu aman dan selamat kemanapun kita pergi. Oke Ci, boleh? Boleh Cinya bergabung. Diatur oleh Tuhan.
sudah hadir dan mengikuti live streaming. Sampai jumpa minggu depan.